Terus tahu-tahu kok ada pengumuman, ada pemilihan, ada voting gitu kan. Pak L gitu ya. Terus di pojok-pojok ya susah. Kita lihat acara di TV. Iya, Udah Ini lama. terjadi di kehidupan Terjadi, kita kan? ya. Kayaknya gampang banget. Iya. Udah lama, ya kan? Hai, ketemu lagi nih kita bersama saya dengan Dewi Saya dengan Olen. di Niko Siniar. Hari ini kita mau bahas apa nih Mbak Olen di Niko Siniar kita? Ya, kita mau ngebahas tentang pelayanan yang dilakukan oleh warga Katolik di dalam gereja. Yes, betul. Ya, pelayanannya ini berhubungan dengan kepemimpinan juga ya, organisasi. Karena Organisasi, banyak tapi ya di Mbak Dewi ya, lingkungan. betul. Banyak nih pelayanan diberikan dari gereja ya, mulai dari gereja, wilayah sampai dengan lingkungan. Nah, ini Yes. kita mau ngebahasnya dengan salah satu narasumber yang sudah hadir Narasumber di sini. yang hebat pastinya Ya, ya. tentang bagaimana sosok atau bentuk organisasi apa yang dibutuhkan, yang ideal untuk bisa berperan dalam gereja. Betul. Langsung saja kita kenalan dengan narasumber kita. Selamat, Selamat siang, Pak siang, Agung. Pak Agung. Silakan Pak Agung memperkenalkan Ya, diri, Pak terima Agung. kasih dari banyak mana? sudah hadir. Monggo Pak. Selamat siang, Mbak Olen, Mbak Dewi. Terima kasih kesempatannya. Saya dari lingkungan Mikael, wilayah 5. Nama saya Agung. Kebetulan di periode ini saya diamanatkan untuk menjadi koordinator wilayah 5. Gitu. Oke, Semoga bisa lancar ya. amin ya. Pak Agung boleh tahu nggak sih Pak perjalanan sebelum yang tahun ini dipilih menjadi Sebagai Korwil? Korwil. Nah, perjalanannya mulai dari Apa nih? Iya betul. Apakah langsung pas Wow. ditunjuk jadi ketua lingkungan gitu atau ada Step-stepnya, Step-stepnya begini. Saya baru bergabung di wilayah Paroki Ciputat itu sekitar tahun 2007, gitu ya. Kemudian sebenarnya waktu itu lebih ke ya warga aja, dapat undangan lingkungan, Oh. terus mulai lebih aktif lagi waktu anak saya yang pertama itu komuni pertama gitu kan. Karena langsung butuh interaksi dengan lingkungan kan, butuh surat pengantar dan lain-lain. Nah kemudian pada waktu itu skema di paroki kita itu kayak tugas pelayanan itu lektornya lingkungan ini. Jadi kalau sekarang kan ada komunitas lektor Ya. gitu kan. Ya. Kalau kur sama tata laksana dari dulu udah ya. Ya. Nah pada waktu itu ketua lingkungan Mikael gitu kan pasti memberikan jadwal kan. Dari Mikael siapa yang nanti mau lektor, mau apa gitu. ya? Kebetulan waktu itu kan belum ada WhatsApp atau belum ada kan, gitu ya. Ya, Jadi betul. komunikasinya Tahun berapa? Belum ada WhatsApp ya? 2000-an, Iya. 10-an gitu kan. Blackberry. Ya, Oh, masih BBM-an. Oke. atau SMS kan ya waktu itu saya lupa ya. Nah, terus saya di pertemuan itu kok belum ada nama untuk lektor gitu ya. Nah kebetulan kok belum ada yang lektor nih waktu udah tinggal 2-3 hari lagi belum ada yang konfirmasi dari Mikael siapa yang tugas gitu kan. Ya udah saya memberanikan diri. Pertama jadi lektor. Ya kan. Termasuk saya ajak istri saya waktu itu. Jadi paling nggak ada yang bisa gantiin, bisa gantian lah, Iya. gantiin gitu kan. Nanti kalau lingkungan saya dapat tugas, berjalan terus saya masih ingat tuh ada pembelajaran untuk lektor. Awal-awal itu dulu, kalau waktu itu zamannya Mbak Riri ya kalau nggak salah waktu itu yang masih awal-awal. Ya udah terus singkatnya saya mulai dikenal di lingkungan, mulai aktif gitu, warga lain juga bisa melihat itu dan akhirnya di 2014 atau sebelumnya 2013an gitu ya, dalam satu momen yang indah sebenarnya, bukan memang indah gitu, kan lagi Natal lingkungan ya. Oke. Rupanya itu dibungkus ada pemilihan ketua lingkungan. Karena saya sendiri kan waktu itu ya cuman bertugasnya melayaninya
cuman kalau ada tugas lektor ya lektor, tugas kur ya kur, Salah. Jadi kayak periodikal untuk pergantian pengurus di paroki di Likuan tuh nggak tahu gitu. Ya udah datang aja. Rupanya ada pemilihan di situ dan puji Tuhan saya dipercaya ya. Pilih sama umat. Dengan sedikit kejutan. Keterkejutan. Sampai bingung tuh. Seneng dipercaya, campur terkejut, campur kebayang nanti bagaimana ini gitu kan, karena saya sendiri bukan termasuk warga yang lama di situ, jadi kan warga baru blending lagi betul. warga-warga yang lain gitu kan. Mengenal. Tapi ya sudah, saat itu juga langsung diminta untuk memberikan sepatah dua patah kata ya yang bisa saya ucapkan. Terima kasih atas kepercayaannya, mohon dukungan warga semua. Target awal adalah kita kembali untuk guyup, untuk bisa saling mengenal gitu kan. Melalui apa ya? Melalui keterlibatan pada saat lingkungan memberikan tugas. Seperti itu sih awalnya gitu ya. Awalnya terpilih menjadi kaling ya Pak. Percaya gitu kan. Sampai dengan hari ini menjadi korwil. Nah, tapi menarik nih Mbak Dewi ya, kalau misalnya mungkin kita lihat guyonannya, kalau misalnya ketua lingkungan, ketua wilayah, kecemplung, bahasa kecemplung atau kejebur. Tapi aku ngelihat Pak Agung nih nggak ada kata-kata itu, justru kayak lebih menerima dan ya terima kasih sudah diberikan kepercayaan. Kalau dari Pak Agung mau tanya, menyikapi kalau ada teman-teman yang merasa kayak kecemplung nih gitu ya, bagaimana Pak menyikapinya Pak? Sebenarnya itu tadi kan saya cerita ya, dalam satu momen yang indah, nakalan lingkungan gitu. Bayangan saya datang ke acara nyanyi-nyanyi bareng, karena ada acara Natal anak-anaknya juga, ya kan, ada makan-makan bareng. Ya. Terus tahu-tahu ada pengumuman, ada pemilihan, ada voting gitu kan. Kalau mau diistilahkan kecemplung, ya udah mencemplungkan diri juga, datang kan ke situ kan. Betul, iya sih, betul Pak. Iya kan. Tapi kalau dibilang nggak kecemplung, saya nggak tahu ada acara pemilihan itu di dalam situ kan. Ya sebenarnya kalau masih ada yang merasa kecemplung itu karena kita dipilih gitu kan. Kan kita kan sering ya dengar ada satu perikop tuh yang bukan kamu yang memilih aku. Iya. Itu aja jadi pegangan gitu kan. Jadi aku yang memilih kamu, gitu kan. Jadi pegangan saya sendiri seperti itu, termasuk untuk kegiatan lainnya. Maksudnya bukan di lingkungan aja. Misalnya kita punya komunitas gitu ya. Saya punya komunitas di alumni sekolah saya, terus kemudian saya dipercaya untuk memegang suatu acara. Ya udah, kamu udah dipercaya, dipilih, ya doing aja. Sejauh kita memang mampu gitu ya. Dan saya kira mereka yang memilih kita untuk suatu kegiatan apapun, mereka juga punya ukuran kok. Si A ini bisa atau enggak, si B ini mampu atau enggak. Saya kira, ya kalau saya berpikir gini, kalaupun suatu saat saya kepentok, saya nggak sendiri kok. Gitu lah. Saya nggak sendiri gitu. Saya bisa belajar dari ketua lingkungan yang lebih dulu, yang senior. Saya bisa belajar dari warga sendiri yang senior untuk bisa lebih tahu tentang warganya Bapak gitu ya. Si ini kok begini ya gitu. Oh ya Pak, karena dulu itu tuh dia punya masalah begini gitu kan. Oh jadi pendekatannya mesti bagaimana? Ya, gitu. disesuaikan. Kayak gitu aja. Jadi bagi yang suatu saat dipercaya untuk menjadi pengurus lingkungan, pengurus wilayah maupun gereja, jangan merasa tercemplung ya Pak. Iya. Semangat pokoknya ya. Itu jalanin aja. Betul. Ya karena ya kita nggak jalan sendiri kok. Betul. Banyak yang bisa ditanyain kok, banyak yang bantu kita gitu kan. Iya, betul Pak. Nah, sekarang kan kita lagi ada yang pengkaderisasian nih Pak. Iya. Nah, di lingkungan Bapak atau wilayah Bapak tuh gimana nih soal pengkaderisasian ini? Iya, saya juga
kebetulan menjadi salah satu fasilitator untuk program ini ya. Gitu. Ini program bagus ya. Dalam arti begini, kalau tadi saya cerita, saya mengalami sendiri menjadi kaling itu seperti apa prosesnya gitu kan. Mungkin banyak Bapak Ibu kaling yang lain mengalami periode yang sama gitu ya, hal yang sama, dipercaya, ditunjuk dan akhirnya mau nggak mau gitu kan harus belajar sendiri. Nah ini program ini kan sebenarnya untuk menyiapkan ya, menyiapkan itu dalam arti menyiapkan mental kita dan menyiapkan teknisnya gitu ya. Kalau sebelumnya mental itu bisa berpulang ke orangnya masing-masing. Ya. Gitu. Kalau ini udah disiapin di awal. Ya, ini kalau saya kan misalnya ya karena saya tipe orangnya begini, saya nggak merasa kecemplung. Iya. Tapi kan belum tentu seperti itu. Yang lain. Nah, dengan adanya program ini kan mereka yang sudah mendapat kepercayaan dari warga lingkungan, kontingen lingkungan ini bisa belajar bareng gitu kan. Belajar bareng, nanti kita gimana ya? Nanti kita, udah ini saling menguatkan gitu. Ya. Tapi yang pasti program kaderisasi ini saya merasa akan menjadi satu fondasi gitu ya. Namanya juga gini lah, waktu kita semua mau masuk sekolah baru, mau masuk kampus baru, ada yang namanya orientasi. Ya kan? Ya ini kan jadi juga pengkaderisasian tuh sebenarnya seperti itu kan. Waktu kita mau menjadi mahasiswa dikasih tahu nih, ini kampusnya kampus A, kampus B, kampus C. Di sini nanti tempatnya ini. Ya ini kurang lebih begitu mengenalkan diri. Karena selama ini kan mungkin warga itu lebih banyak hanya datang ke gereja tiap minggu aja. Ke gereja, kolektor. Ya, biar lebih mengenal lah ya. Pulang. Betul. Supaya mereka nanti ke depan itu itu yang nyusun liturgi itu sebenarnya siapa sih? Siapa sih yang mengkoordinasikan putra altar? Siapa sih yang mengkoordinasikan? Saya merasa tuh di warga itu sudah banyak yang punya pertanyaan seperti itu gitu loh. Jadi punya keinginan, makanya nih kaderisasi ini menjaring gitu ya. Mencari orang-orang yang ibaratnya di belakang nih, yuk ke depan yuk, kita ke depan yuk. Iya gitu. Sebenarnya banyak pertanyaan tapi aku nggak pede. Betul. Masa sih aku? Iya, merasa tidak nggak mampu lah gitu ya. Itu juga gitu kan. Iya betul. Rata-rata begitulah. Itu Katolik sejati begitu. Jadi biar dengan ada kaderisasi ini tidak merasa dicemplungkan ya Pak, dan lebih siap begitu ya. You'll never walk alone. Iya. Itu ya. Saya tahu ini. You'll never walk alone. Nah, kalau misalnya tadi Pak Agung udah ada kaderisasi ini, berarti sebenarnya dari pengalaman Pak Agung juga ketua lingkungan, terus ya Korwil. Ada nggak harapan yang sebenarnya Pak Agung secara pribadi kepingin sebenarnya organisasi di gereja itu harusnya seperti apa sih Pak? Gitu. Seperti apa ya? Ya. Harapan saya, tapi nyambung pertanyaan Mbak Dewi tadi juga tentang suka duka ya. Saya juga mendapat kabar gitu kan, beberapa kali sulit Pak. Ya, dinamikanya gitu ya. Mau nggak mau juga harus penunjukan dan apa gitu kan. Terus percuma. Kenapa percuma Pak? Gitu. Ya palingan saya lagi, orang saya baru satu periode gitu. 4L gitu ya. Buat apa nyari kader lagi gitu kan ya. Bukan buat apa nyari kader, atau karena gini, kaderisasi itu tidak semata-mata mencari pengganti ketua lingkungan kok. Ya kan? Kaderisasi itu juga mencari potensi. Potensi di banyak sisi. Mengisi tempat-tempat. Betul, kalau dibilang ujung tombak kegiatan paroki itu di ketua lingkungan, karena ketua lingkungan adalah dalam tanda kutip leader terdekat keluarga ya. Leader terdekat umat. Itu betul. Ya, memang faktanya seperti itu. Tapi jangan lupa juga ketua lingkungan kan nggak bisa jalan sendiri. Betul. Kalau nggak dibantu sama sekretarisnya, bendaharanya,
pengurus lingkungan warga-warga yang lainnya, lain, betul. ya kan, kayak gitu. Nah, kalau harapan saya ke depan kan gini, ini agak-agak nyambung dengan generasi baru ya. Kita kan sering dengar pada bonus demografi dan segala macam itu kan, bahwa nanti usia produktif kita akan lebih banyak dibanding yang non produktif gitu ya kan, suatu saat malah udah kita sering dengar kalkulasinya 10 sampai 15 tahun lagi gitu kan. Artinya kan kalau sekarang anak saya umur 5 tahun gitu kan, artinya 10 tahun lagi nih udah mereka udah masuk golongan yang usia-usia produktif gitu kan. Nah, itu juga saya punya harapan yang sama untuk kepengurusan di gereja dimanapun, nggak cuma di Nikodemus, di semuanya mungkin, karena begini ya, kayak generasi itu kan pasti perlu tongkat estafet gitu ya, harus jalan terus gitu kan. Kebayang nggak sih kalau misalnya dulu saya tinggal di Menteng, Jakarta. Kemudian apakah generasi berikutnya, anaknya tuh cucunya itu bisa tinggal di Menteng lagi? Belum tentu. Ya kan? Masih akan pindah ke pinggir Tangerang Selatan, ada yang ke mana, Depok, Bekasi. Karena memang untuk tinggal di pusatnya lagi udah susah, gitu kan? Betul. Kayak gitu. Nah, kebayang nggak sih paroki-paroki yang tadinya itu dinamikanya bagus, kuat gitu, terus karena nggak ada generasi juga akhirnya lama-lama bisa kempes juga dong. Iya, hilang ada generasi lah ya Pak. Iya kan? Jadi memang harus ada generasi. Nah itu siapa yang harus meneruskan? Ya kita. Iya. Dari kita untuk kita. Siapa sih yang mau ngurusin kita kalau bukan kita sendiri? Iya betul Pak. Jadi saya berpikir kalau mungkin pasti masih ada lah yang apa sih yang gereja bisa kasih buat saya, tapi ya sebelum bertanya seperti itu ya ditanyakan balik aja gitu kan. Apa yang udah kita bisa berikan ke gereja? Ya contoh yang simple, hadir di pertemuan lingkungan. Ya betul. Karena itu susah ya Pak ya, betul ya. Mengumpulkan warga ya Pak. Tanpa sadar dengan kita hadir di pertemuan lingkungan, kita bisa berbagi, bukan beban ya, berbagi cerita. Betul sih. Iya kan? Betul. Pasti ngerasain dulu deh, ada bedanya gitu kan. Iya. Akhirnya kita mengenal si bapak ini, bapak ini tuh pekerjaannya ini ya, menarik juga ya, kayak gitu kan. Anaknya si ini ternyata hebat ya, dia ternyata misalnya konten kreator gitu. Terus bisa dengan berbagi itu kita bisa dapat inspirasi dari situ, kita bisa dapat motivasi, menguatkan diri, saling menguatkan. Yang warga yang lain ke kita juga gitu kan, kita bercerita gitu, gitu. Ya seperti itu. Jadi dari situ dulu pelan-pelan ikut-ikut panitia kecil di lingkungan gitu, terus terlibat di lingkungan. Iya kayak gitu. Dan lama-lama juga ke gereja ya Pak. Gereja lama-lama. Ya begitulah. Tapi saya seneng sih. Berarti banyak sukanya ya Pak ya kayaknya ya. Iya jadi kayak mengikuti ini. Yang tadi awal saya cerita. Iya. Saya waktu suruh kasih kata sambutan di kepala tuh dicampur-campur, ini mesti begini begitu. Iya. Terus akhirnya enggak lah. Ya kalau ada masalah kan enggak saya tanggung sendiri kok. Iya betul. Bisa minta tolong gitu. Berjalan kok 10 tahun gitu. Ya. Nggak terasa. Udah 10 tahun tuh berarti kaling 2 kali. Satu korwil. Wow. Ya kayak gitu. Dan Maret ini berarti apa ya? Maret terakhir ya? Mei 2024 ya. Mei kan biasanya penggantian. Nah kemarin yang pas jadi challenge juga ya waktu yang 2021 itu kan masih dalam suasana pandemi ya kalau nggak salah ya. Oh iya benar. Nah itu Korwil dan Kaling itu diminta tuh untuk tetap memantau warga kan, kesehatan warga dan misa juga masih online gitu kan. Terus mengatur pembagian SMK gitu. Itu
hal yang menarik sih, dalam arti dalam kondisi yang dunia dalam tanda kutip lumpuh, Ya. kita bisa tetap itu kok melayani kok, ya kan? Nggak stop Nggak melayani stop. hanya karena pandemi ya Pak ya. Iya. Medianya aja yang berubah, Iya. toolsnya yang harus kita adaptasi. Kenapa buat pekerjaan yang di kantor atau dimanapun dalam tanda kutip dibela-belain, yang ini nggak dibela-belain? Betul. Ya kan kayak gitu. Karena harusnya minimal sejajar lah. Adil ya. Adil lah Betul, gitu betul. kan. Bisa lah pasti. Ya. Pasti yang nanti juga banyak yang lebih bagus-bagus lah. Cuman belum ada kesempatan, belum dapat kesempatan aja. Iya. Semoga nanti dengan kaderisasi ini Iya. jadi muncullah ya Pak. Bibit-bibit baru pengurus-pengurus Banyak. gereja ya. Yakin saya Iya. banyak. Ini umatnya udah berapa ribu nih kita ya? 4.000 ya? Iya, 4.000 ini udah yang harusnya ada ya Pak ya? Banyak. Yakin banyak, cuman belum muncul aja. Betul, kayaknya harus didorong gitu ya Pak ya. Makanya ada pengkaderisasian ini ya Pak ya. Ya itu saya bukan membandingin ya, bukan membandingin dalam arti gini. Sebelum ada program ini, kita ini pengurus-pengurus itu learning by doing loh. Iya. Iya, Ya betul. kan? Learning by doing itu misalnya begini. Ada warga yang meninggal gitu ya. Ya. Kita harus gimana? Gimana ya? Gitu. Betul. Ngomongin ini, ngomongin itu. Nah, mungkin nanti ada pembekalan yang lebih teknis lagi. Ya, Betul ya. betul. Kalau ada kedukaan atau Iya, ada apapun iya. itu harus ke siapa, Iya. kemana. Jadi Gitu nggak ya. usah takut lah kalau nanti jadi pengurus. Sekarang udah lebih maju lah, lebih mateng persiapannya Iya. kok gitu. Ya. Makin Gitu ya. hebat lah ya, pokoknya gereja tuh memberikan fasilitas Santai aja. ya, Santai fasilitas aja. apapun lah buat umatnya gitu Iya. ya Pak ya. Berani lah. Betul. Harus berani. Oke. Masa Nah. nggak berani. Kalau tadi Pak Agung dengan 10 tahun berarti ya sudah Iya. memberikan pelayanan. Ya. Pengalaman yang paling menarik dan paling mungkin mengena gitu ya buat Iya, Pak Agung ya. selama Pak Agung. Selama tadi berproses menjadi Kaling dan Korwil. Apa Pak? Boleh yang sedih gitu ya, atau haru biru, atau yang menyenangkan boleh. Yang paling membekas lah. Banyak ya, tapi ada satu yang membuat saya makin yakin bahwa menjadi pengurus itu tidak sendiri. Ya. Jadi dulu di 2014 atau kita jadi panitia Paskah wilayah 5. Oh, oke. Saya waktu Ya, itu ya, Kaling ya. gitu kan. Wilayah 5 siapa aja sih? Kan gitu kan. Oh, ada lingkungan Dominikus, Mikael, Alexander, sama Sisilia gitu kan. Nah, waktu itu dengan konsep kepanitiaan Paskah itu wilayah, kita mau nggak mau harus saling kolaborasi kan. Antar Ya. lingkungan. Berbagai pendanaannya Yes, bagaimana, liturginya bagaimana. Nah ini sampai sekarang pada saat saya dipercaya untuk menjadi koordinator wilayah 5, itu efeknya bagus banget. Karena udah dari mulai kepanitiaan yang dari urusan kupon konsumsi Oh iya. sampai proposal pendanaan tuh kita kolaborasi terus gitu kan. Jadi udah mengenal nih. Ya. Nih. Wah, Pak ini udah asik gitu ya. Jadi itu membuat saya bila menjadi pengurus itu bisa asik juga kok. Yang bilang menjadi panitia itu Ribet gitu ya, Pak? ribet itu ya memang ribet, tapi Tapi kan dinikmatin ya, itu ribet fun gitu sama ya. kayak gini ya. Ya. Kayak gini ada kita pernah kan ada tali sepatu atau benang kusut nih. Ya. Yes, betul. Tapi kalau pas dilihat tuh, oh kusutnya tuh cuman begini. Ya. Jadi Dibuka kita pelan-pelan abaikan. bisa. Kalau dikocok-kocok ya susah. Ya, dibuka pelan-pelan bisa gitu loh. Gitu, pasti ada solusinya. Tapi ada satu yang lebih menarik dari itu yang membuat saya
bahwa memang pukulan terberat itu pada saat pandemi. Ingat nggak 2020 itu juga menjelang Paskah kalau nggak salah itu mau kami cuman bisa akhirnya Rabu dan Minggu Palma kalau nggak salah, karena begitu pekan suci udah iya. Itu pengalaman yang sukanya begini, waktunya mepet, akhirnya kita bisa siap. Sebenarnya kita udah siapin waktu itu, tapi memang dari pemerintah belum memberikan lockdownnya kapan gitu. Kita juga kita mengacu pada KJ juga belum memberikan kelonggaran lockdownnya kapan. Ya udah kita siapin dengan kesibukan masing-masing gitu ya. Itu di kepanitiaan itu kita udah siap, tapi akhirnya ya sudah di situ yang terbaik adalah kita sudah bisa memberikan yang terbaik, dan yang apa yang kita siapkan ya kita syukuri karena dalam tanda kutip apa yang sudah kita kumpulkan tentang pendanaan yang tadinya untuk Paskah bisa dialihkan juga kok ngebantu buat yang kena COVID. Betul. Itu rasanya gimana ya? Kayaknya waktu itu kepanitiaan memang dalam tanda kutip dikasih jalan untuk membantu sesama di lingkungan. Berarti memang benar-benar perdana banget ya Pak. Perdana banget itu. Iya, kena perdana dan itu yang sangat mengesankan ya. Itu ngena banget itu. Iya. Bentuk TGKP lah. Ribet tapi ya dinikmatin Dinikmatin gitu. Banyak sih sebenarnya Mbak Dewi Olen tentang kesukaan ya. Saya punya pengalaman membantu untuk bedah rumah. Ya kan? Ya itu PSE ya Pak ya? Iya. Programnya PSE. Iya. Jadi kebayang nggak sih dulu kita lihat acara di TV? Iya. Sekarang ini terjadi di kehidupan kita ya. Kayaknya gampang banget bedah rumah ya kan? Ternyata ternyata di balik itu. Jadi itu banyak pelajaran yang harus ditarik kan. Bisa kita ambil gitu kan. Yang kita lihat itu jangan indah-indahnya aja, persiapannya juga harus. Ternyata begini, dan itu lebih ngena begitu akhirnya rumah yang dibedah juga bisa pulih lagi, udah nggak kebocoran lagi, ya kan? Warga kita lantainya sudah diperbaiki, kamar mandi, wah itu seneng banget gitu. Ya. Dan itu pas ada di tahun kepemimpinannya Bapak. Iya, kebetulan itu, dan di masa-masa masih PPKM itu. Iya. Banget makanya itu menyenangkan ya Pak ya. Itu kayaknya. Karena itu gitu. Pengalaman nggak semua lingkungan betul. Dan semua korwil merasakan itu Pak. Iya. Hebat sih. Iya, kebetulan. Perdana buat Bapak kan. Di perdana pas Iya. Perdana banget. Oke, berarti seru nih Pak Agung ngomongin tentang karena kita tahun depan akan ada kaderisasi ini, jadinya butuh teman-teman yang bisa sharing mengenai pengalaman yang udah mereka lakukan. Sebelum kita menutup nih Pak podcast kita, adakah pesan-pesan yang ingin Pak Agung sampaikan kepada teman-teman yang mungkin nanti terlibat kaderisasi atau yang saat ini masih menjabat tapi sedang kayak dilema gitu. Jadi ya. Bapak boleh nggak Pak? Gitu. Ya, yang pertama jangan pernah merasa itu menjadi beban ya. Itu adalah persepsi gitu ya. Jadi kalau kita melihat itu sebagai beban, ya jadi beban beneran. Tapi kalau itu kita anggap beban yang menguatkan. Contoh, kita mau pergi jauh, ya kan? Kita tahu medannya seperti apa. Nanti di sana nggak ada makanan, sumber air kurang, gitu kan? Ya udah, memang kita harus bawa beban yang banyak kan? Ya. Tapi begitu nanti tujuan itu tercapai, kita akan nikmati kan? Kita keluarin alat masak, kita keluarin sama dengan tugas gitu ya. Awalnya beban, tapi bila kita jalanin itu beban itu akan
perlahan-lahan akan berkurang, dalam arti bisa kita berbagi, yang bisa kita hadapi, karena kita nggak mungkin menyelesaikan sesuatu itu kalau kita nggak hadapi ya. Iya betul, ya. Karena kita nggak tahu ya Pak kalau kita nggak hadapi. Iya, kalau kita nggak nyebur ke air, mana bisa kita menjadi berenang kan kayak gitu. Nggak tahu rasa airnya, dalamnya gitu ya. Kaderisasi, jangan pernah merasa beban, jangan pernah merasa sendiri, gitu ya. Pasti ada jalan, dan yang saya rasakan menjadi pengurus itu membuat kita melatih managerial skill kita. Ya, betul. Jangan lupa, dengan begitu kita bisa mengatur tentang keluarga kita. Tapi jangan lupa ya, keluarga itu harus yang utama dulu nih. Keluarga, kita manage keluarga kita bisa berbagi waktu untuk lingkungan, dengan pekerjaan. Itu secara apa ya, secara natural gitu. Nanti skill itu keluar sendiri gitu. Karena proses ya Pak. Proses pengembangan diri. Iya, betul. Jadi jangan takut, yuk kita menjadi pengurus, yuk kita saling melayani ya, bukan saya melayani kamu atau bagaimana, kita saling melayani kok gitu kan. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah merasa sendiri, jalani saja. Dan yang terpenting, siapa lagi yang mau mengurus kita selain diri kita sendiri? Gitu. Betul Pak. Keren banget deh, jadi bingung ya mau apa gitu. Saking dengerinnya, iya sih bener sih. Banyak benernya gitu. Banyak benernya ya, karena udah pengalaman. Betul Mbak. Ya, oke, kalau gitu teman-teman, berarti pesan podcast kita hari ini adalah teman-teman jangan takut untuk bisa menjadi seorang pemimpin gitu ya, baik itu di lingkungan, di wilayah maupun di gereja sendiri gitu, karena organisasi ini memang nantinya akan membentuk teman-teman dan Bapak Ibu tentunya untuk bisa lebih mengembangkan diri dalam skill tadi ya Pak, manajerial, terus pengambilan keputusan dan segala macam ya, leadership skills di dalam dunia nyatanya gitu. Sehingga salah satu langkah Gereja Nikodemus adalah membuat sebuah kaderisasi. Kaderisasi. Betul, wadah itu. So, mari kita sukseskan kaderisasinya, kita persiapkan. Dan terima kasih juga Pak Agung karena sudah bisa sharing sama kita sehingga semakin menguatkan untuk teman-teman di rumah. Dan sebelumnya saya minta izin dulu nih Pak Agung, saya mau mengiklan sedikit untuk hari ini. Boleh. Ku ambilkan. Ini kita di sini ada cuy mie mangkok nih Pak Agung nih. Ini cuy mie mangkok yang udah terkenal, khas Malang. Pemiliknya adalah Pak Joko. Ya pasti Bapak Ibu kenal lah dengan Pak Joko ya, cuy Malang ini. Rasanya enak dan mangkoknya ini dari mangkoknya ini dari pangsit Pak. Jadi bisa kita makan. Bisa dihabisin semangkok-mangkoknya ya. Kalau yang penasaran bisa ikutin di UMKM Saniko, IG-nya UMKM Saniko. Di situ ada cuy mie mangkoknya yang khas Malang ini. Jadi bisa order di sana, dan saat ini cuy mie mangkok ini pun juga ada di sebentar ya, di Giant ya, daerah Giant Bintaro. Betul. Giant Bintaro itu perdana sih ada di situ. Jadi ada di Kuliner Pagi Malam X Giant Bintaro 7 lot 25 pas depan kantor pemasaran. Nah, yang penasaran rasanya seperti apa, yang pasti tidak akan pernah mengecewakan. Karena kita udah coba berdua dan langsung langsung saja dicobakan gitu ya. Dinikmati sore harinya, malam harinya. Ini bisa pagi hari juga bisa. Karena kita sudah mencoba, ini kita berikan kepada Pak Agung. Terima kasih banyak Pak Agung. Sebagai bintang tamu ya. Khusus untuk hari ini, tapi kita juga membuka untuk semua pelaku UMKM yang ada di Nikodemus. Yang mau mengiklankan, yuk
iklankan di UMKM di Niko sini ya. Yes. Podcast Niko sini ya. Oke, kalau begitu selamat sore Pak Agung. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Semoga selalu menginspirasi. Yes. Selamat sore semua Selamat teman-teman. sore. Terima kasih banyak.